setelah dia naik tangga, dia tuh melihat sosok cewek yang rambutnya panjang, terus bajunya putih itu tapi kayak kusuh gitu loh, terus sambil gendong anak, tapi membelakangi si Riri. Halo guys, Selamat datang di The Memories. Kembali lagi bersama kami. aku Mila. Aku Ayu. Jadi di video kali ini kita mendapatkan kisah horor ya, pengalaman dari temennya Kak Mila ya. Ya, Oke, gimana? Bisa diceritain nggak sedikit? jadi dia itu hampir dijadiin tumbal sama tuan rumah kosnya yang ingin menjadi awet muda, karena kan dia tuh nyarinya tuh yang baru naik remaja gitu loh. Oh gitu ya. Jadi masih ada aja gitu ya yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Benar banget. Oke, penasaran gimana ceritanya setelah pesan-pesan berikut ini? Oke, Kak Mila silakan bercerita. Jadi aku mau ceritain tentang pengalaman horor teman aku. Nah, panggil saja namanya Riri. Jadi dia itu bekerja di toko supermarket besar di Bali yang berada di daerah Denpasar. Nah, di tahun 2019 itu, sebelum COVID, dia memutuskan untuk pindah kos. Jadi dia pindah kos ke kos yang baru, yang ada di daerah Denpasar juga. Nah, di situ dah awal ceritanya dia tuh diteror. Jadi awalnya itu, dia itu mendapatkan shift malam. Waktu itu, shift malam, terus di jam 7 maghrib tuh dia disuruh ngecek barang ke gudang yang berada di lantai 2. Nah, setelah dia naik tangga, dia itu melihat sosok cewek yang rambutnya panjang, terus bajunya putih gitu, tapi kayak kusuh gitu loh. Terus sambil gendong anak, tapi membelakangi si Riri. Nah, si Riri ini kan ketakutan. Terus dia turun, kayak panik kan, panik. Terus dia panik kan, ngerasa sakit perut gitu loh. Terus dia pergi ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi tuh setelah sakit perut, kan kayak, nah kamar mandinya itu di pojokan gitu loh, pojokan supermarketnya. Jadi pas dia mau pakai celana itu, kayak ada angin, tapi cuman di Daerah kelaminnya aja gitu loh, kayak ada orang niup, tapi di situ aja gitu. Nah, kayak dia tuh, apa nih ya gitu. Terus dia cepet-cepet pakai celana, terus dia keluar. Nah, shiftnya itu dari jam 2 sampai jam 10 malam. Kan udah pulang nih di jam 10. Nah, nyampe kosnya itu setengah 11. Maksudnya dia tuh datang, terus dia matiin motor nih depan gerbang. Karena kan udah malam posisinya. Terus dia buka gerbang, terus dia, apa namanya, motornya itu dimatiin, terus parkir. diparkir sama dia. Habis itu dia masuk ke kosnya, terus kayak ada penampakan gitu loh di sana. Jadi dia lempar tasnya, langsung lari ke ibu tuan rumah kosnya, Di mana penampakannya? di kamar kosnya. Apa Dia itu dia lihat? kayak sosok cewek gitu juga. Nah, terus dia lari ke ibu tuan rumah kosnya. Jadi dia minta tolong izinin untuk nginep di sana gitu, karena dia bener-bener takut banget. Karena dia waktu itu pas mau parkir motor tuh, kan posisinya itu habis hujan ya. Jadi di atas pohon tuh kayak ada orang nginjak-nginjak pohon gitu loh. Jadi airnya tuh turun semua gitu loh. Nah, setelah turun, kok dia ngerasa, tapi dia nggak berani ngelihat atas. Karena kan pohon besar gitu loh, jadi dia takut untuk ngelihat ke atas. Habis itu, dibukain sama tuan rumah kosnya. Nah, dia nginep di sana, terus dia cerita kenapa gitu. Dia bilang dah kalau misalnya dia tuh lihat penampakan gitu di kamar kosnya, jadi dia takut tidur sendirian. Terus kata ibu kosnya itu, oh ya gitu, mungkin mau raninan soalnya gitu, kalau ini tuh melukat dulu nanti gitu.
Nah, jadi dia tuh direncanain diajak melukat. Jadi melukatnya itu di Merajan sih, di Merajan dekat kosnya itu. Nah, besoknya dia tuh melukat sama ibu tuan rumah kosnya itu. Nah, setelah melukat itu dia tuh ngerasa kayak udah lega gitu loh, kayak udah mendingan takutnya gitu. Terus dia kembalilah tidur di kosnya dia. Jadi beberapa hari kemudian tuh mau ada rainan Kajeng Kliwon. Jadi besoknya Kajeng Kliwon di hari ini tuh dia ngalamin apa pengalaman yang horor banget Teror gitu ya. loh. Heeh. Jadi waktu itu dia udah di kos nih posisinya malam. Padahal kamarnya itu udah dihidupin gitu loh AC-nya. Tapi masih ngerasa kayak panas banget. Kayak gerah gitu loh, gerah banget gitu. Nah, dia memutuskan untuk duduk di luar depan kos gitu. Nah, waktu itu posisinya tumben katanya, kok di kos nggak ada orang ya, sepi. Biasanya ada aja orang cerita-cerita kayak gitu. Orang nongkrong gitu, tapi ini tumben kayak nggak ada orang sama sekali. Dia duduk di luar gitu. Nah, sambillah dia main HP, kan main HP kayak nunduk gini gitu. Nah, dia tuh lihat ke gerbang, gerbang kosnya itu, dia tuh ngelihatnya kucing dari jauh, kucing gitu. Tapi pas dia ngeliat tuh kucing awalnya gitu. Terus habis itu lagi dia main HP. Kayak makin gede gitu dilihat sama dia. Pas dilihat lagi ternyata monyet putih gitu dilihat di atas gerbang. Gede gitu jadinya. Iya, monyet putih gede. Nah, dia tuh ketakutan gitu. Langsung larilah dia ke kamar. Gitu. Dipaksain sama dia tidur, tidur terus dipaksain. Nah, posisinya itu jam 11 malam lah. Gitu. Terus dia tidur, bangun lagi di jam 3 subuh. Karena dia ketakutan sampai ketiduran tuh, bangun karena dia ngedenger orang kayak makan gitu loh jam segitu. Kayak orang makan tapi kayak suaranya tuh di kamarnya dia gitu loh, padahal dia nggak lagi makan gitu. Terus makin didengerin kok makin keras gitu loh, kayak orang makan kerupuk gitu pokoknya. Kayak di kuping ya suaranya. Gitu. Terus dia pengen pipis nih. Pengen pipis, abis itu dia ngerasa kayak ada apa ya gitu. Nah, abis itu dilihat dah sama dia, oh nggak ada apa gitu. Udah gitu, besoknya pas di hari itu dia tuh pulang kerja, habis mandi kan dia lupa bawa handuk gitu loh ke kamar mandi. Jadi pas keluar, handuknya tuh kayak ada yang make, tapi nggak ada orangnya gitu loh. Jadi posisinya kayak pakai handuk gini, tapi nggak ada kaki, kayak melayang gitu handuknya dia. Nah, teriak-teriaklah dia gitu, sampai digedor sama ibu tuan rumah kosnya. Tuh, kenapa? Kenapa Ri? Gitu. Bu, takut bu, gitu. Soalnya handuknya tadi dipakai orang tapi nggak kelihatan gitu. Oh sini-sini, diajaklah nginep lagi ke sana gitu. Nah, besoknya nih, di hari pas dah di hari Kajang Kliwon tuh, posisinya dia tidur sekitar jam setengah 4 itu bangun lagi. Kayak dengar orang ngobrol gitu loh, Di luar. di luar. Nah, dilihat sama dia, kok nggak ada siapa gitu. Terus, lagi dia kayak dengar orang makan gitu loh, makan. Kok terus aja dengar suara makan gitu. Lagi dia masuk ke kamar mandi nih, pipis gitu. Kayak pengen pipis gitu. Makin keras lah suaranya tuh. Makin keras suaranya. Terus kayak dia penasaran. Terus dia naik ke bak, terus dia ngelihat ngintip itu dah. Itu udah dia kaget ngelihat orang telanjang. Tapi kayak lagi makan gitu loh. Lagi makan, nggak tahu entah itu makan apa karena nggak kelihatan gitu mukanya. Tapi dia telanjang. Terus baru Maksudnya itu cewek. cewek. Jadi pas dilihat lagi, ditengok lagi sama dia. Terus baru dilihat itu dah yang kelihatan tuh ibu tuan rumahnya. Lagi makan entah itu daging apa-apa gitu. Tapi dia
nggak kelihatan mukanya, tapi itu tuan rumahnya dia gitu loh. Itu di bak mandi. Di luar kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu kayak ada ventilasi kecil-kecil. Jadi dia ngintip di sana gitu. Karena kan suaranya tuh keras gitu loh, kayak orang makan gitu. Oh, Nah, berarti tuh di luar kamar mandi. di luar kamar mandi. Jadi di luar kosnya itu dia tuh lagi makan daging gitu loh. Nah, setelah itu kan dia kaget, dia takut nih. Lagi dia tidur gitu. Pokoknya dia nunggu cepet pagi gitu, cepet pagi. Nah, adalah yang orang datang nih di sebelah kosnya. Jadi ada suara motor, terus kayak orang mau ngajakin minum gitu loh. Itu posisinya udah jam 5. Terus udah ada suara ayam gitu loh. Jadi dia kayak udah ngerasa lega gitu. Sambil nunggu pagi, kan dia posisinya libur nih ya. Dia packing, langsunglah dia mau pindah kos gitu loh. Tapi dia ngomong sama ibu tuan rumahnya tuh, karena kan dia dicegat nih ya, gitu, mau kemana gitu. Bu, Riri pamit ya mau pulang kampung gitu. Dia bilangnya pulang kampung gitu. Oh iya gitu, dikasih dia tuh kayak jeruk nih, jeruk dikasih. Ini abe bekelang gitu, ini bawa gitu, biar ada dimakan di jalan gitu. Oh nggih bu, diterima sama dia. Pikirannya dia, oh ya bawa aja dulu gitu. Nah sampai di jalan dibuang sama dia, karena dia udah tahu nih posisinya ibu tuan rumahnya tuh kayak gitu loh. Terus setelah itu, setelah di jalan dia ke rumah temennya dia. Jadi dia ceritain dah semua yang dia alamin gitu loh. Terus udah sampai sana, dia nyari kosan baru di daerah Denpasar juga. Terus di kosan barunya itu bener-bener pemangku gitu loh. Nah, di sana mangkunya cewek cowok, emang mangku Merajepati. Gitu. Jadi dia pindah kos ke sana. Tapi di sana tuh baik gitu loh tuan rumahnya gitu. Kayak dikenalin, udah ada pejati gitu. Dia apa namanya sembahyang lah dia karena dia anak baru kan di kosannya itu. Habis itu udah lama nih setelah dia pindah, dia tuh sakitnya tuh nggak hilang-hilang gitu loh, kayak udah lama dia sakit gitu. Sakit apa itu? Kayak nggak bisa bangun gitu loh, lemes, demam, panas dingin gitu. Terus sampai ditelepon lah keluarganya dia, bapaknya dia ditelepon, disuruh nyari ke Denpasar. Nah diajaklah sama bapaknya pulang dulu ke kampung gitu. Nah di kampungnya dia tuh udah juga dibawa ke dokter, kok nggak sembuh-sembuh juga gitu. Nah bapaknya nih punya inisiatif untuk ke orang pinter. Ditanyain lah di sana gitu. Kenapa Adi bisa gelem gitu? Kenapa bisa sakit? Terus di sana kelihatan sudah tuan rumah kosnya yang kelihatan. Jadi dia itu nyari tumbal yang masih remaja, yang masih suci gitu. Nah posisinya dia ini bajang genten gitu loh, kayak masih suci banget gitu. Udah dia tuh dijadiin tumbal biar tuan rumahnya tuh lebih awet muda gitu loh. Kelihatan lebih awet muda. Terus di sana kenapa gini? Ya karena waktu itu kamu sempet dikasih, udah diikat gitu loh arwahnya di sana gitu. Emang kamu sempet nggak dikasih? Terus dia, ya sempet katanya dia. Kasih makan. Nggak, kayak bungkak gading gitu dikasih sama dia. Waktu melukat. Nah yang dia melukat itu dikasihlah bungkak gadingnya itu gitu. Pokoknya dari sanalah dia gini, udah diincer gitu loh. Udah gitu diobatin lah sama baliannya nih, orang pinternya nih. Jadi setiap siku-siku nih katanya keluar kayak apa sih? Sesuatu, nggak tahu juga dia nggak ceritain. Pokoknya sesuatu keluar dari siku-sikunya, dari lutut, siku sini, gitu. Terus sama di alat kelaminnya. Jadi keluar dari semua badannya nih gitu. Setelah keluarnya itu, baru dia kayak balik normal. Udah nggak inget-inget itu lagi gitu loh.
Jadi setelah itu dia tuh baru ceritain dulu di sana tuh emang udah ada yang pernah didapetin gitu loh. Kelihatan pas di orang pinter itu dia bilang gitu baru dapat dua orang yang masih suci gitu. Jadi dia ini nyari yang ketiga gitu. Jadi biar ilmunya lebih tinggi. Lebih tingginya itu biar kelihatan awet muda gitu loh. Dia bisa ngeliat ya? Dia punya ilmu kayak gitu. Iya, kayaknya dia bisa ngeliat, tapi tujuannya biar dia awet muda gitu loh. Soalnya waktu ditanyain tuh, yang dicari tuh emang orang bajang-bajang remaja-remaja yang baru ini tuh loh, baru masih datang suci. bulan, baru suci gitu, yang dicari. Terus berarti dia cuma nyari tumal buat kecantikan gitu Iya, ya? kayak gitu. Bukan kekayaan. Bukan. Oh, oke. Padahal orangnya ini katanya mangku. Ibu Mangku. tuan rumahnya ini mangku. Mangku itu kan orang suci kan? Iya, orang suci, tapi itu udah plot twistnya itu ternyata kayak gitu loh. Dia juga nggak nyangka soalnya tuan rumahnya tuh emang benar-benar baik gitu loh sama dia. Baik banget gitu, udah kayak keluarga, padahal belum ada sebulan dia ngekos di sana. Terus gimana lanjutannya sekarang? Sekarang dia masih di kos yang baru dia pindah itu. Terus dia nyaman sih sampai sekarang karena benar-benar dijagain gitu loh sama ibu tuan rumahnya yang di sini. Udah? Udah, jadi segitu aja sih ceritanya. Oke. Terima kasih Kak Mila sudah menceritakan pengalaman temennya. Serem banget sih itu ceritanya. Oke guys, jadi segitu aja cerita kali ini. Pelajaran yang dapat kita ambil tuh jangan terlalu percaya sama orang baru, apalagi yang terlihat baik belum tentu baik di dalam hatinya. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Comment and subscribe video ini. Blank. Oke guys, jangan lupa like, comment, and share. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini.